anak sekolah minggu GKPS naringgas marsikolah minggu riak memuji pasangap konham pitaham do pasangaponku Yesus Tuhan kin holongmu ale Tuhan patur sahon gelukin goranmu mahu puji tong-tong sai pasir sir mahanami gabena toruh maruhur. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Sebelum kita mulai ibadah, kakak guru sekolah minggu mau menyapa adik-adik semuanya. Apa kabarnya adik-adik? Sehat, kuat, ceria, luar biasa. Hahaha. Aku cinta Yesus. Oh iya adik-adik, tugas minggu lalu siapa yang belum ngumpul? Ayo tunjuk tangan. Masih banyak kan? Karena kakak lihat masih ada beberapa adik-adik yang belum mengirimkan tugas. Jadi untuk tugas selanjutnya kakak harap adik-adik semua mengerjakannya dan mengumpulkannya ya. Janji ya. Oke, tetap semangat walaupun kita masih ibadah online, kita masih ibadah di rumah ya adik-adik. Oke, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi di sekolah minggu ini. Kita berjumpa lagi. Sekolah minggu ini kita berjumpa lagi. Di sekolah minggu ini kita berjumpa lagi. Shalom, 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 shalom. Hey, mari kita bersukaria, bernyanyi dan bertepuk tangan. Tuhan Yesus pasti gembira melihat kita semua. Tuhan Yesus lahir di mana? Betlehem. Tuhan Yesus mati di mana? Golgota. Tuhan Yesus penebus dosa, dosa kita semua. Kita nyanyikan sekali lagi adik-adik dengan semangat ya. Sekolah minggu ini kita berjumpa lagi. Di sekolah minggu ini kita berjumpa lagi. Shalom, 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 shalom. Hey, mari kita bersukaria, bernyanyi dan bertepuk tangan. Tuhan Yesus pasti gembira melihat kita semua. Tuhan Yesus lahir di mana? Betlehem. Tuhan Yesus mati di mana? Golgota. Tuhan Yesus penebus dosa, dosa kita semua. Ibagas goranina bata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tonduina pasing, sito palangit pakon tanoon. Amin. Jauh bado gogohku pakon katarhu, hubanido mangarap uhurhu gabe iurupi doahu. Halani ai marolop-olop do uhurhu,
anjahahu puji maia marhite dodingku, jahobado pergogo bani bangsani, anja batar-batar hatuahon do iya bani nami nanakanni. Martonggo mahita, ham Tuhane bata paridop ni uhur, doma iberehon ham anakmu nasasadain, gati nami manaron namarsik, rosimate tersilang, laho paluah kon hanami, rajai hamma uhur nami, ase iboto hanami, makargahon sitaronon muin, jana margogo, anjaha marsabar ni uhur, hanami mandopakon sitaronon, pakon parlajoan bani golu nami, halani hamdu batar-batar nami, parmaloi hamma hanami, laho pasangap kon goranmu, marhite anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Oh iya adik-adik, sebelum kita nyanyi ke lagu berikutnya, kita dengarkan dulu yuk kesaksian pujian dari teman-teman kita, yaitu Nathan dan Deo Purba dan Sheila Boru Saragi. Kita dengarkan ya adik-adik. Waktu Tuhan. Bila kau inginkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kasih pasti lemah lembut.
Shalom, selamat hari Minggu semuanya. Ayat hafalan pada minggu ini diambil dari Yesaya 53 ayat 5a. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Sekali lagi, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Terima kasih, selamat hari Minggu. Shalom. Nah, sekarang sampailah kita pada mengumpulkan persembahan. Jangan lupa ya adik-adik, kumpulkan persembahannya. Kan sudah dibagikan? Sudah kan? Nah, persembahannya dimasukkan ke dalam sini dan diserahkan ke guru-guru sekolah minggunya. Jangan lupa ya adik-adik. Oke? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk adik-adik kita siapkan hati, pikiran kita, dan diri kita. Terutama siapkan dulu Alkitabnya ya. Sudah kan? Oke, kita bernyanyi karya terbesar. Salam adik-adik, selamat hari Minggu. Ini minggu kedua di dalam bulan Februari. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik, semua duduk dengan manis, dengan tertib. Sudah ada Alkitab di depan kamu kan? Sebentar lagi kita akan buka Alkitab. Kita akan membaca bersama-sama apa khotbah kita pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa, tutup matanya. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami berterima kasih guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan sudah hadir di rumah anak-anak sekolah minggu kami. Tuhan mengajari, Tuhan membuka hati pikiran mereka supaya lebih mengetahui, mendengar dan melakukan apa yang dikatakan dalam firman-Mu. Tuhan, termulialah nama-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Anak-anak sekolah minggu kami Tuhan, walaupun kami tidak ibadah, masih ibadah daring atau online, Tuhan juga tetap memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.
Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Apa judulnya? Kalau di dalam Alkitab ini tidak ada judulnya, tetapi kita ambil yaitu tentang nubuatan penderitaan Yesus. Nanti adik-adik mau juga bertanya, kan belum lagi hari kematian, kenapa sudah tentang kematian? Baik, kita baca dulu firman Tuhan. Ya, dengar kemari atau yang lainnya sudah buka buku sambil kita sama membacanya, baik dari rumah masing-masing. Ayat ketiga, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, yang tidak membuka mulutnya. Itu isi firman kita. Adik-adik barangkali kurang mengerti. Baik adik-adik, kakak akan membuat sebuah cerita. Tuhan Yesus kan selalu kalau murid-muridnya tidak mengerti, dia buat perumpamaan. Kakak ada sebuah cerita. Mari dengar adik-adik semuanya, supaya adik mengerti. Ya adik-adik, ini tentang cerita seorang jenderal yang namanya Jenderal Samila, yang ada di daerah Rusia dulu kala. Ya, jadi pemimpin di Rusia itu seorang kaisar yang bengis, ya, yang kejam. Lalu jenderal ini mengungsi. Dia membawa pasukannya dan membawa keluarganya dari hutan ke hutan. Mereka ini mengadakan gerilya, yang dikatakan gerilya lah, adik-adik ya. Jadi pada suatu hari datanglah seorang prajuritnya menghadap jenderal ini. Ya, dia mengatakan, Pak Jenderal, hari ini makanan kita ada yang mencuri. Tentu apa reaksi daripada sang Jenderal Samila ini? Dia marah. Lalu dia mengatakan kepada prajuritnya, kumpulkan semuanya rakyatku beserta keluargaku. Lalu dikumpulkan. Lalu jenderal membuat pengumuman. Barang siapa yang kedapatan mencuri akan dicambuk 50 kali. Luar biasa kan? 50 kali. Saya rasa 10 kali aja, 1 kali aja sakit. Ya. Jadi sampai kala ini di depan semuanya pengikutnya, juga prajuritnya. Seminggu, 2 minggu, sebulan tidak ada kejadian pencurian. 3 bulan kemudian menghadap prajuritnya. Komandan, lapor. Hari ini makanan kita sudah dicuri. Tetapi pencurinya sudah dapat. Apa kata Jenderal Samila? Bawa kemari. Rupanya suatu mencuri ini
itu mukanya ditutup dengan kain hitam. Dibawalah ke hadapan Jenderal Samila. Apa kata Jenderal Samila? Buka tuh apa kerudungnya katanya. Buka biar saya tahu siapa yang mencuri ini. Dibukalah kerudungnya. Apa kejadian adik-adik? Jenderal ini terkejut. Hah? Ibu saya mencuri katanya. Dia terkejut. Rupanya yang mencuri selama ini adalah ibunya. Jadi bagaimana reaksi daripada jenderal ini? Hukuman cambuk harus dilakukan kepada ibunya 50 kali. Sedangkan dia harus adil kepada rakyatnya. Dan harus sayang kepada ibunya. Lalu jenderal ini dia berjalan ke sana kemari. Dia berpikir. Ya, dia berpikir apa yang mau saya lakukan. Kalau saya cambuk nanti orang tua saya. Padahal dia yang melahirkan saya. Kalau saya hukum dia berarti nanti saya seorang anak durhaka, kata jenderal ini. Kata Jenderal Samila ini. Tapi kalau saya bela nanti ibu saya, tentu saya gak adil kepada rakyat saya. Dia berpikir terus berpikir. Lalu dipanggilnya, prajurit, cambuk ibu saya katanya. Dimulailah dengan hitungan 3, 2. Sewaktu mau disebut 1, apa kata jenderal? Stop. Lalu jenderal datang, dia buka bajunya. Dia peluk ibunya. Ibu, aku mengasihi engkau. Begitulah dia katakan kepada ibunya. Lalu ibunya dipindahkan ke sana. Ya, ke satu tempat. Lalu apa kata jenderal ini, Samila ini? Cambuklah saya, menggantikan ibu saya. Ya, jadi Jenderal Samila pun dicambuk. Ibunya menangis, rakyatnya pun menangis. Apa dikatakan rakyatnya ini? Oh, inilah pemimpin yang bagus, katanya. Lalu adik-adik, begitulah ceritanya. Jenderal Samila mengorbankan dirinya supaya ibunya dilepaskan dan keadilan kepada rakyatnya tercapai. Jadi begitulah Allah mengasihi, Allah adil kepada kita manusia. Allah tidak ingin menghukum rakyat, menghukum manusia, ya. Tetapi Allah mengasihi. Tapi bagaimana supaya ini dapat bersatu? Yaitu dengan pengorbanan. Jenderal Samila melakukan pengorbanan kepada rakyatnya dan kepada ibunya. Begitulah adik-adik, Allah dengan kasihnya, dengan adilnya, dia datang ke bumi ini menjadi Yesus Kristus, menjadi manusia. Dia rela mengorbankan dirinya. Itulah apa yang dikatakan oleh nubuat Nabi Yesaya ini. Ya, nubuat Nabi Yesaya ini sudah dinubuatkan melalui Nabi Yesaya tentang bagaimana, siapa, apa yang akan terjadi nanti untuk menyelamatkan manusia ini. Akan datang seorang Mesias, yaitu Tuhan Yesus. Allah menjadi manusia. Apa yang gak bisa dibikin Allah? Ya, dia kan maha kuasa, maha dasar, semua maha Allah itu. Jadi Yesus mendatang ke dunia ini mau menyelamatkan kita orang berdosa. Adik-adik, tahu itu apa dosa? Apa itu dosa? Ayo coba. Oke, baik. Dosa adalah tindakan kita, perkataan kita yang tidak disukai Tuhan, ya, yang tidak diinginkan, yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Itulah dosa. Seperti yang mencuri, berbohong. Jadi Tuhan Yesus itu datang kemari untuk menghapus dosa kita. Jangan lagi kita berbuat dosa. Jangan lagi kita berbohong. Tadi luar biasa. Jenderal Samila itu dia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan. Begitu juga Yesus mengorbankan dirinya sampai dia digantung di kayu salib.
dia dihina, diejek, diludahi, tidak ada temannya. Sedih enggak? Coba kamu dicubit aja, pasti kamu balas kawan kamu. Ya, siapa yang begitu kalau dicubit kawannya, balas lagi dengan cubit. Ya, ada kan? Pasti ada. Tuhan Yesus tidak, dia kebanyakan diam. Ya, mulai dia ditangkap, diseret, pikul salib lagi. Aduh, luar biasa kali kasihnya Tuhan Yesus itu kepada manusia, supaya manusia dapat dilepaskan dari maut, yaitu neraka, supaya manusia itu ya bisa mendapat surga. Jadi adik-adik, tadi kakak katakan dia dihina, diejek, malahan muridnya tidak ada mengawaninya. Sedih kan? Sedih sekali. Ya, satu pun muridnya nggak ada yang menggotong salibnya. Dia sendiri menggotong salib itu sampai ke Golgota. Ya, sakit sekali. Yang bajunya diambil, ya dia disalibkan. Akhirnya bagaimana? Selesailah penderitaan Yesus di kayu salib. Sebelum dia meninggal dia mengatakan sudah selesai. Artinya dosa kita yang dulu, sekarang dan akan datang sudah dihapus. Jangan lagi berbuat dosa. Kalau terus berbuat dosa, Tuhan akan menghukum. Jadi begitu besar kasih Tuhan, tujuannya supaya kita mau memuji Tuhan, mau bersyukur, jangan mengomel, jangan mengejek temannya, ya, jangan murah sakit hati. Harus tetap seperti karakter Tuhan Yesus. Lihat Tuhan Yesus, dia lahir di kandang domba, nggak ada dia bilang apa-apa. Ya, dia anak tukang kayu, dia sabar, dia pokoknya serba dia tidak berdosa karena dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia nggak berdosa. Jadi dosa kita yang begitu banyak adik-adik ditimpakan kepadanya. Kita diselamatkan, luar biasa. Nah adik-adik, itulah nubuatan tentang Tuhan Yesus. Tadi sudah dikatakan di dalam Yesaya 53 ini. Dihina apa tadi katanya di sini adik-adik? Kamu lihat, dihina, dihindari orang, ya. Dia menderita, dia sengsara. Sungguh sedih sekali nasib, ya. Tetapi dia memikul itu semuanya untuk kita, untuk kakak, untuk adik-adik sekolah minggu, supaya setiap hari berbuat baik, tidak lagi melakukan kejahatan, tidak membohongi orang tuanya, harus melakukan pengorbanan. Bagaimana cara melakukan pengorbanan di dalam hidup adik-adik? Coba dulu, ayo. Seperti Jenderal Samila itu, untuk menyelamatkan ibunya, dia mengorbankan dirinya. Ya, ya contohnya satu. Adik-adik kan sering menonton televisi. Jadi pas ada acara sekolah minggu misalnya, kita melalui daring, udah pas waktunya. Jadi adik-adik harus waktunya digunakan untuk beribadah. Jangan digunakan terus untuk main game. Ya, gunakan waktu untuk Tuhan. Ya, kalau kamu gunakan itu sangat baik. Menolong orang tua. Ini harus rela mau menolong orang tua. Kalau kita menolong orang, mau memberi orang, itu termasuk juga pengorbanan. Uang kita tadi hanya berapa rupiah ada di kantong kita, karena teman kita dalam keadaan susah, lalu kita kasih, nah ayo kamu beli. Padahal kita masih kekurangan, itu luar biasa. Mau mengorbankan ada sama kamu. Nah jadi adik-adik, mulai saat ini, marilah kita senantiasa terus bersikap baik, berbuat baik, dan percaya kepada Tuhan Yesus kita saja. Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Jadi ini tentang nubuatan penderitaan Tuhan Yesus. Nanti 2 bulan lagi kita akan masuk kepada Paskah adik-adik. Nah, jadi ini tentang bagaimana nanti Tuhan Yesus akan menggenapi
pada hari Paskahnya. Jadi sudah diceritakan, sudah tahu, tapi orang pada waktu itu tidak mengerti. Nah, jadi adik-adik, demikianlah dulu firman kita. Tetap semangat, jaga kesehatan, cuci tangan, jaga jarak, jauhi keramaian, supaya kita jangan terkena COVID-19 yang sampai saat ini masih ada. Oke? Sebelum kita berdoa, kakak akan memberikan tugas. Adik-adik, siap ya? Siapkan apanya biar kakak berikan tugas. Baik. Sebelum kita tutup, sebelum kita berdoa. Untuk kelas balita sampai dengan kelas 1, ayo gambar salib ya. Nah, gambar salib. Bisa diwarnain. Nanti langsung dikirim ya. Nah, gambar salib. Untuk kelas 2 sampai dengan kelas 4 SD, tahu lagu tanda paku? Iya. Ayo adik SD, kelas 2 SD ini nyanyikan lagu tanda paku. Ya, tanda paku. Kan Tuhan Yesus disalibkan kan dipaku. Nah, kakinya, tangannya sakit enggak? Sakit. Iya. Lalu kirimkan ya adik-adik melalui WA kita. Kelas Nazaret, kelas 5 SD sampai 3 SMP. Yang pertama, sebutkan isi nubuat Nabi Yesaya. Sudah? Kakak ulangi. Sebutkan isi nubuat Nabi Yesaya. Kedua, mengapa Tuhan Yesus mati di kayu salib? Saya ulangi, mengapa Tuhan Yesus mati di kayu salib? Oke, udah adik-adik? Perlu diulang lagi? Enggak ya, semua udah menyimak kakak dengar. Baik, kita berdoa. Kita tutup ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami berterima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Tuhan masih mengizinkan kami mendengarkan firman-Mu yang luar biasa. Supaya kami Tuhan tetap semangat untuk mendengarkan firman-Mu. Ajari kami Tuhan apa yang diminta oleh firman-Mu. Supaya kami menjadi anak sekolah minggu yang kuat. Anak sekolah minggu yang patuh kepada orang tua. Terlebih kepadamu Tuhan. Supaya kami setia senantiasa untuk mendengarkan firman-Mu. Agar kami menjadi anak yang serupa denganmu Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan. Pimpin anak-anak sekolah minggu kami. Guru-guru sekolah minggu kami, beri kesehatan juga orang tua sekolah minggu kami. Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberikan hikmat bagi orang tua mereka. Supaya mereka juga dapat memimpin anak-anaknya menjadi anak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sampaikan doa kami ini kepadamu ya Tuhan. Berkati kami semua, anak sekolah minggu, orang tua sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu. Dan semua Tuhan, anak-anak yang belum bisa mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Riak maita mangaton tonggo, o Yesus asomani. O Yesus asomani, hanami haganuk. Pasada urnami, aseto orang ganuk. Seboy dalam nami, salakana torsa. Dophama somanami, torak age huja. Amin. Hidup ni urni Tuhan ka Yesus Kristus. Pakon holong aten ini bata bapa. Apa persoalan itu dina pasing, maka somani hita haganupan. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman. Ini gambar log dari Sela. Terima kasih. Halo teman-teman. Salam. Selamat hari Minggu.
Roma 12 Roma 12 ayat 9. ayat 9. Hendaklah Enggaklah kasih itu kasih itu jangan pura-pura. jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat, Jauhilah yang jahat, lakukan yang baik. lakukan yang baik. Terima. Roma 2. Terima kasih. Salam. Halo teman-teman, selamat hari Minggu. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat. Lakukanlah yang baik. Terima kasih. Hal yang dapat kita teladani ataupun hal yang dapat kita tiru dari orang Samaria yang baik hati adalah bahwa kita bisa melakukan kasih yang tidak terbatas kepada semua orang sekalipun orang tersebut membenci kita. Dan hendaklah kasih yang kita lakukan tersebut tidak pura-pura atau hanya untuk mengharapkan imbalan tertentu, tetapi kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Shalom, selamat hari Minggu teman-teman. Yang patut kita teladani dari orang Samaria tersebut adalah kita harus menolong seseorang itu walaupun seseorang itu tidak kita kenali ataupun seseorang itu membenci kita. Dan juga jika kita menolong seseorang, sebaiknya kita tidak mengharapkan imbalan. Terima kasih. Shalom.